Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini metode qiraatul Quran materinya itu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ini sudah tidak asing lagi ketika belajar ilmu tajwid. Setelah makharijul huruf itu yang dibahas adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ini materi dasar, materi mudah mungkin bagi kalian, dan sudah beberapa kali, berulang kali belajar ini, apalagi bagi yang sekarang menjadi guru TPQ atau di pesantren itu ini gampang. Tapi meskipun gampang, mungkin dari beberapa teman kalian ada yang masih asing atau belum tahu atau belum sepenuhnya memahami. Kita belajar ngulangi lagi. Bagi yang sudah paham, ngulangi lagi. Kalau yang belum paham, silakan nanti kalau ada pertanyaan untuk ditanyakan. Babu ahkam tanwini wa nunin sakinah. Bab hukum tanwin dan nun sakinah. Tanwin itu apa? Tanwin itu harokat yang bunyinya itu jika diwakofkan itu nun sukun, nun sakinah. Dan nun sakinah itu nun yang berharokat sukun. Dalam kitab Syifaul Jinan atau Hidayatus Sibyan itu ada syair yang biasanya itu dipakai, ini adalah sebuah nadhom. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharun idhamu ma'al hunati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaraw. Jadi hukum yang dimaksud di sini hukum bacaan. Hukum bacaan tanwin dan nun sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5 hukum bacaan. Apa saja? Yang pertama itu ada idhar. Idhar arti katanya itu jelas. Jelas apanya? Jelas bunyi. Yang jelas itu bunyi. Bunyi nun sukun atau tanwin. Yang kedua idgham ma'al hunnah atau idgham bi hunnah. Idgham bi hunnah itu idgham arti katanya memasukkan, bi dengan hunnah dengung. Jadi memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf hijaiyah sesudahnya disertai dengan dengung. Sedang idgham bila gunnah itu adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin kepada bunyi huruf hijaiyah sesudahnya bila gunnah tanpa disertai dengung. Yang keempat itu ada iklab, wal qalbu iklab. Iklab arti katanya membalikkan, mengganti. Mengganti apa? Bunyi huruf iklab. Nanti kita bahas bunyi huruf iklab itu apa, yaitu mengganti tanwin atau nun mati menjadi huruf mim. Jadi seakan-akan nun sukun itu atau tanwin itu bunyinya mim, terus diikuti dengan huruf iklab. Setelahnya itu yang kelima itu ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi samar-samar. Idhar juga tidak, idgham juga tidak. Antara idgham dan idhar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama idhar. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Idhar tadi arti katanya jelas. Maksud di sini idhar adalah idhar halki. Kenapa idhar halki? Karena bertemu dengan salah satu huruf halak. Kemarin huruf halki yang keluar dari tenggorokan. Halak, huruf halak. Kemarin ada makharijul huruf, itu ada halak. Hurufnya apa saja? Hamzin, hamzah, wahain, ha, hain, ha, ain, wal aini, ain, summal ghaini, ghin,
tsummal kha'i, kemudian kha, hamzah, ha, ha, ain, ghin dan kha. Hamzah, ha, ain, hin, ha, kha. Itu contohnya. Maka ini disebut tadi idhar halki karena bertemu dengan salah satu huruf halak. Contohnya kullun amana, itu ada tanwin bertemu dengan hamzah. Kullun amana. Terus contohnya lagi qaumin had. Qaumin had, jelas qaumin had. Contohnya jannatin aliyah, azizun ghafur, hamimun hamima, nidaan khafiyya. Selanjutnya, ini contoh-contohnya, tolong untuk nanti dipahami. Yang kedua itu ada idgham bihunnah. Idgham bihunnah ini nadhamnya wadhim bihunnah timbian mulai idza kana bi kilmatin kadunya fambida. Ini nanti ada pengecualian. Idgham bihunnah, idgham memasukkan bunyi bihunnah dengan disertai dengan dengung. Contohnya apa? Itu ada barkun yaj'aluna. Cara bacanya gimana? Memasukkan bunyi tanwin atau nun sukun. Di sini contohnya tanwin, barkun. Maka dimasukkan ke huruf sesudahnya, yaitu huruf apa? Ya. Barqun yaj'alun. Barqun yaj'aluna. Itu disertai dengan dengung. Barqun yaj'aluna. Kenapa huruf ya? Karena salah satu huruf dari idgham bihunnah itu ada apa saja? Biyanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, ini contoh yang pertama. Ya, nanti contoh yang kedua itu nun, mim, wawu. Jadi disertai dengan dengung, memasukkan bunyi disertai dengan dengung. Kecuali, ini ada pengecualian. Kana bikilmatin la idza kana bikilmatin kadunya fambida. Ini ada pengecualian. Kecuali dalam satu kalimat jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bihunnah yaitu ya, nun, mim, wawu, itu dalam satu kalimat bikilmatin kadunya. Contohnya itu adalah kalimat dunya. Itu bukan dinamakan idgham bihunnah, tapi apa? Namanya adalah izhar mutlak atau izhar wajib. Bacanya ada jelas, tidak duya tapi dunya, dunya, nunnya jelas. Dalam Al-Quran itu hanya ada 4. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bihunnah, ya, nun, mim, wawu, itu hanya ada 4 tempat, yaitu dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Kalau dibaca idgham bihunnah sesuai dengan hukum bacaan idgham bihunnah kan kiwanun. Tapi di sini enggak, qinwanun, sinwanun, tidak siwanun tapi sinwanun. Tidak buyanun tapi bunyanun. Tidak duya tapi dunyan. Ini namanya adalah izhar wajib, jelas bacaan atau bunyi nun sukunnya. Izhar wajib atau izhar mutlak. Yang ketiga idgham bilahunnah. Idgham bilahunnah itu memasukkan bunyi tanwin atau nun dengan huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf idgham bilahunnah itu apa? Wadhim bilahunnatin filamin waro, filami waro.
lam dan ro. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua, lam dan ro. Itu dengan memasukkan bunyi bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf lam ro, tetapi tidak disertai dengan dengung. Contohnya rahmatan lil alamin, bacanya rahmatan lil alamin. Raufun rahimun, raufur rahimun, tanpa disertai dengan dengung. Yang selanjutnya ada iklab. Iklab tadi arti dasarnya, definisinya itu secara bahasa membalik atau mengganti. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Huruf iklab itu ada ba, hanya ada satu ba, mimman dzukira, tetapi disebutkan dibacanya itu seperti huruf mim atau dibaca menjadi huruf mim. Jadi wal qalbu indal ba'i mimman dzukira, bunyi nun sukun atau tanwin diganti dengan huruf mim. Contohnya min ba'di, nun sukun ketemu ba, bacanya bukan min ba'di, tetapi nun sukunnya diganti dengan huruf mim, jadi mim ba'di, mim ba'di. Atau sami'un basirun, tanwin ketemu huruf ba, tanwinnya diganti menjadi min, jadi sami'un basir. Itu contoh iklab. Yang selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'arifi. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada 15 apa saja sisanya? Sisa dari ba, lam, ro, ya, nun, mim, wawu, hamzah, ain, hin, ha, ho. Nah, selain itu terkumpul dalam gabungan syif datsana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Ada 15 yaitu shod, syif dasana kamja. Contohnya rijalun swadaku, rijalun swadaku, tidak rijalun swadaku, rijalun swadaku, rijalun swadaku, tidak gunnah juga, tidak rojalun swadaku, tidak kayak gitu, tapi rijalun swadaku, jangan terlalu lama, nanti akan menimbulkan gunnah. Atau bertemu dengan da, swaban zalik, munzir, munzir, syihabun saqif, mansuro, dan lain sebagainya. Itu adalah huruf ikhfa. Dah, ini pengantar dari materi nun sukun dan tanwin. Jika ada pertanyaan, sanggahan, masukan, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.